Di sebuah rumah mewah yang cukup megah dikelilingi taman yang indah, sarana olahraga jadi penunjangnya, kolam tenang ada di sampingnya. Di rumah besar itu, tinggallah Pak Broto dan keluarganya. Pak Broto mempunyai anak sematawayang, Agus namanya. Agus selalu dikelilingi harta yang berlimpah. Semua serba ada namun Agus merasa kesepian. Di rumah Agus ada seorang pembantu bernama Sari. Sari mempunyai senyum yang tulus dan hati yang penuh kebaikan. Setiap pagi Agus sering melihat Sari membersihkan halaman dan merawat bunga-bunga di taman. Agus melihat Sari ada yang berbeda, ada suatu yang membuat Agus terpesona. Sari menarik perhatian Agus sepertinya mulai suka. Suatu pagi Agus sedang duduk di teras. Dia melihat Sari sedang di taman itu, dia merawat bunga yang indah dengan hati-hati. Agus mendekati Sari dan ingin membantu wanita cantik itu. Sari terkejut, namun dengan senyuman yang manis dan menerimanya. Mereka mulai berbincang dan Agus menerima kehangatan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Setelah pertemuan itu, Agus mencari cara untuk lebih sering bertemu dengan Sari. Ia berusaha membantu pekerjaan-pekerjaan kecil di rumah itu. Sungguh awalnya Sari tidak menyangka Sari merasakan senang dengan perhatian Agus. Mereka berdua mulai berbagi cerita dan tawa membangun ikatan batin yang lebih kuat. Namun Arman sadar bahwa status sosial mereka berbeda, ia anak majikan, sedang Sari hanyalah pembantu. Meskipun demikian perasaan itu tidak dapat dihindari. Dia merasakan cinta yang dalam terhadap Sari, yang membuat hatinya berdebar setiap kali melihat Santi. Di sisi lain Santi merasakan bingung dengan perasaannya sendiri. Ia pun mulai jatuh cinta kepada Agus dan Sari merasakan di hatinya, ia bagai punduk merindukan bulan. Sari yakin cinta mereka tidak akan diterima keluarga Arman. Meskipun demikian ia tidak bisa menahan senyumannya setiap kali Arman datang menghampirinya. Malam ini, hujan lebat orang tua Agus masih di luar kota, 4 hari lagi baru pulang ada kerjaan yang harus diselesaikan. Agus masih di pembaringannya, fantasinya melayang-layang membayangkan Sari yang cantik jelita. Dia membolak-balikkan badannya di pembaringan, namun wajah itu selalu terbayang. Agus keluar dari kamarnya. Agus duduk di sofa warna ungu di ruang tengahnya. Terlihat Sari sedang mencuci gelas dan piring. Agus memandangi Sari, duh cantik sekali batin Agus. Sari selesai mencuci piring dan dia melihat Agus. Dengan senyumnya Sari mendekati Agus, "Mas Sari buatkan jahe manis ya. Suasana hujan begini enak minum jahe mas biar badannya segar," kata Sari. Agus pun mengangguk, dia masih terkagum-kagum dengan gadis itu. Sari datang dengan minuman jahenya. "Ini mas minuman jahenya," kata Sari. Agus pun meminta Sari duduk di sampingnya. Mereka pun berbincang lebih lama dalam suasana intim itu, mereka pun bercengkrama, penuh canda dan tawa. Dalam suasana itu, Agus memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. "Sari, aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita." Agus pun menggenggam jemari gadis cantik itu. Sari terkejut namun hatinya berdebar. Ia menjawab, "Mas Agus, kita berada dalam dunia berbeda. Aku takut jika kita tidak bisa bersama." Namun dalam perasaan Santi, ia merindukan perasaan yang sama. Malam sangat romantis. Kedua insan yang dimabuk asmara dengan fantasinya. Memadu kasih bak malam pertama. Mereka terbang ke angkasa berenang di antara mega-mega. Tak kuasa menahan hasrat itu sampai mereka terlumai. Mereka berdua untuk menjaga ini sebagai rahasia-rahasia mereka berdua. Setiap hari Agus menemukan cara untuk mendekati Sari, gadis yang cantik itu. Sementara Sari berusaha mengendalikan perasaannya, mereka hanya bertukar pandang, senyuman, dan tawa di antara pekerjaan yang harus diselesaikan. Rumor kedekatan mereka mulai terdengar di kalangan tetangga. Beberapa mereka memberikan komentar sinis menampakkan ketidaksukaan atau bisa iri hati. Bahkan ada yang bilang hubungan itu mustahil dan tidak akan sampai ke jenjang pernikahan. Sari mulai tertekan dan menjauh dari Agus. Agus merasa kehilangan.
Tetapi setiap kali berusaha mendekati Sari, Sari semakin menjauh. Suatu malam pintu saat bulan purnama bersinar terlihat ada air mata di matanya untuk menemui Sari. Agus memutuskan untuk menemui Sari. Ia pergi ke kamar Sari dan mengetuk pintunya. Sari membuka pintu dengan cemas. Agus melihat ada air mata di matanya. "Sari, kenapa kamu menjauh dariku?" tanya Agus. Sari menggelengkan kepala. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun, terutama keluargamu." Agus meraih tangan Sari dan berkata, "Aku tidak peduli tentang status kita, aku ingin bersamamu." Sari terdiam, hatinya bergejolak antara cinta dan tekanan di hati. Keesokan harinya Agus mengajak jalan-jalan di sekitar taman. Di tengah keindahan alam mereka berbicara tentang impian dan harapan. Agus mengungkapkan keinginannya untuk membawa Sari dari semua ini, mulai hidup baru bersama. Namun Sari tetap ragu. Seiring waktu perasaan mereka semakin dalam. Keluarga Agus mulai mencurigai kedekatan mereka. Suatu hari Agus melihat mereka berbincang-bincang mesra di taman. Ia langsung memanggil Agus dan menegurnya dengan amarah yang meluap. "Agus, apa yang kamu lakukan?" "Dia hanya seorang pembantu," kata ibunya dengan nada tinggi. Agus merasa terpojok, tetapi dia tidak mau menyerah pada cintanya. Dia berdiri tegak dan berkata, "Ibu Sari adalah orang yang baik, aku mencintainya." Ibunya terkejut dan merasa malu dengan pernyataan itu. Ia tak ingin anaknya terjebak pada hubungan yang dianggap tidak wajar. Ibu Agus tidak tahu anaknya sudah terlanjur jauh bercinta dengan pembantunya. Agus sudah bertekad, ia ingin membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari status sosial. Sari di sisi lain merasa tertekan. Ia tidak mau menjadi penghalang bagi kebahagiaan Agus. Sari memutuskan untuk pergi dari rumah itu, berharap Agus melupakan dirinya. Tanpa sepengetahuan Agus, Sari mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Ketika Arman mengetahui rencana Sari, hatinya hancur. Arman terpuruk dalam kesedihan. Dia berlari ke kamar Sari dan menemukan Sari dengan penuh air mata. "Sari, jangan pergi, aku tak akan membiarkanmu pergi," katanya dengan penuh harap. Sari mantap Agus dengan penuh kasih, tetapi juga rasa sakit. "Agus, aku tidak bisa seperti ini tidak adil untukmu," kata Sari. Namun Agus berkata, "Kita bisa melawan ini semua bersama," kata Agus. Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya sepakat melawan takdir mereka. Arman dan Sari berencana berbicara dengan orang tua Arman dan menjelaskan perasaan mereka. Mereka yakin cinta mereka kuat menghadapi tantangan. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Agus dan Sari duduk di ruang tamu di sofa warna ungu. Menghadapi orang tua Arman dengan hati berdebar, Agus mulai berbicara. "Ibu, ayah aku mencintai Sari, dia adalah yang membuatku terasa hidup." Kedua orang tua Agus terdiam. Ibu Agus mulai marah, sementara ayahnya terlihat bingung. "Arman, ini bukan keputusan yang bijak. Kamu tidak boleh berpacaran dengan pembantu," kata ibunya dengan tegas. Namun Agus menjelaskan bagaimana Sari menjadi bagian penting dalam hidupnya. "Cinta tak mengenal status, aku ingin berjuang untuk Sari," katanya dengan tegas. Beberapa saat setelah itu penuh ketegangan, ayah Agus akhirnya berkata, "Kalau begitu kita akan memberi kesempatan, seberapa kalian serius dalam menjalin hubungan." Agus dan Sari saling berpandangan, harapan mulai tumbuh hati mereka. Mereka diberi kesempatan untuk membuktikan cinta mereka. Mereka membuktikan cinta mereka saling mendukung untuk menghadapi setiap rintangan. Dengan penuh perjuangan perlahan orang tua, Agus melihat berapa tulus cinta mereka. Mereka pelan-pelan menerimanya. Mereka tidak peduli, mereka tahu bahwa cinta mereka lebih berharga dari apapun. 3 bulan telah berlalu. Agus dan Sari duduk di pelaminan. Ini malam pertama buat mereka berdua. Malam ini, Agus membelah durian enak banget. Sari sangat menikmati melihat Agus membelah durian itu.
Terima kasih sudah menonton channel ini. Salam dariku, Cerpen Romantis.